Nomor satu, apa pentingnya sebuah teknologi keamanan diterapkan dalam perusahaan? Penting, yang mana teknologi dapat melindungi informasi digital dari akses tidak sah atau pencurian di seluruh siklus hidupnya. Hal ini merupakan konsep yang mencakup setiap aspek keamanan informasi, dari keamanan fisik, perangkat keras dan perangkat penyimpanan hingga kontrol administratif dan akses, serta keamanan logis dari perangkat lunak. Manfaatnya yang utama adalah komunikasi yang efektif, yang mana memastikan kelancaran operasi, dan dalam beberapa kegiatan atau aktivitas karyawan atau pegawai perusahaan dapat terkoordinasi dengan baik dan diberitahu tentang tugas atau kerjaannya yang harus mereka lakukan. Kerusakan dalam sistem komunikasi dapat menyebabkan beberapa masalah bagi karyawan yang dapat berbahaya bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mempersiapkan solusi jika masalah dalam sistem komunikasi perusahaannya. Yang kedua, teknologi meningkatkan efisien. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi meningkatkan efisiensi perusahaan. Teknologi dapat membantu bisnis memfasilitasi customer mereka. Selain itu, karena munculnya kecerdasan buatan, perusahaan sekarang dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih baik. Misalnya menggunakan chatbot sebagai admin untuk menjawab pertanyaan customer. Yang ketiga, perlindungan terhadap serangan. Serangan online meningkatkan pada tingkat yang akut, yang dapat terbukti sangat beresiko bagi perusahaan. Oleh karena itu, pengembangan merancang sistem pertahanan cyber security untuk melindungi perusahaan dari ancaman berbahaya. Jadi, perusahaan perlu melindungi data mereka dengan meningkatkan keamanan akun online mereka yang berisi informasi dan data pentingnya. Lanjut, setelah manfaatnya, resikonya adalah 1. Malware. Malware adalah agen infeksi yang menyerang perangkat lunak atau bagian dari perangkat lunak dengan kode berbahaya untuk tujuan menyebabkan kerusakan data atau perangkat dalam suatu organisasi. Yang kedua, serangan terhadap kerentanannya atau celahnya. Para hacker dan penjahat mencari kerentanan di dalam perusahaan yang dapat memfasilitasi serangan mereka. Kerentanan ini adalah hasil dari kelalaian perusahaan sendiri, yaitu kurangnya perawatan dan pengamanan dalam keamanan data. Yang ketiga, phishing. Phishing adalah jenis serangan data yang dirancang melalui penipuan elektronik. Salah satu cara yang paling biasa atau umumnya adalah ketika penjahat meniru seseorang yang dipercaya dalam perusahaan dikirim melalui email, membuat target dengan mudah mengklik tautan atau link yang terinfeksi. Biasanya tujuannya yang tersembunyi dan dari pelaku ini adalah pencurian identitas dan perbankan. Contohnya dari semua ini adalah mungkin untuk contoh dari suatu perusahaan yang memakai keamanan jaringan, saya tidak tahu persis. Saya pikir ada banyak atau beberapa perusahaan yang menggunakan Cisco, yang merupakan perusahaan besar yang mana melayani keamanan cyber seperti firewall, perlindungan malware, keamanan email, keamanan endpoint, keamanan code, autentifikasi multifaktor, dan layanan keamanan. Bagaimana penyerang berhasil menghancurkan data dari sebuah perusahaan.
Lalu langkah atau teknologi apa yang bisa diterapkan untuk mengantisipasi serangan itu? Jawabannya mungkin dari saya interruption, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasinya. Interruption, penyerang telah dapat menguasai sistem tetapi tidak keseluruhan, hanya adminnya masih bisa login. Fabrication, mungkin penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem targetnya. Dan terakhir modification, mungkin penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhannya, paling fatal. Dan untuk langkah-langkahnya, pertama, update selalu OS. Pegawai atau karyawan harus menyadari patch terbaru dan update rilisan dari sistem operasi mereka. Hal ini penting karena dengan memperbarui sistem operasi versi terbaru dapat melindungi dari malware. Yang kedua, install firewall. Yang ketiga, gunakan password yang kuat. Jangan gunakan kata sandi yang sama untuk semua akun yang Anda gunakan. Buat kata sandi yang berbeda, yang unik, agar kuat dan tidak bisa mudah ditebak atau dihack. Lanjut, install antivirus software. Selalu install antivirus. Solusi terbaik adalah membeli perangkat lunak berlisensi daripada mengunduh versi gratis. Lanjutnya, ISP atau Internet Service Provider. Pilih ISP terbaik dengan membandingkan fitur keamanan bawaannya bersama dengan kecepatan dan harga. Lanjutnya, gunakan SSL. Protokol SSL berguna untuk mentransfer data dengan aman antara database dan situs web tempat pengguna memasukkan sesuatu. Lalu browsing atau searching yang baik. Pada saat browsing di internet, pastikan situs web yang diakses di awal dengan HTTPS, bukan HTTP doang saja. Hal ini merupakan menambah keamanan bagi kita. Yang terakhir, backup data. Cara terbaik untuk melindungi data adalah dengan menyimpannya dengan aman di lokasi lain selain sistem. Jadi, buat cadangan data penting secara teratur. Dan yang terakhir, sarannya dapat menggunakan hard disk eksternal atau layanan cloud seperti Google Drive atau Dropbox. C. Bagaimana mengamankan jaringan perusahaan menggunakan firewall? Ya, berikut adalah tutorialnya. Jadi kita ketika itu kontrol panel, lalu menuju ke System and Security. Habis itu terdapat banyak dan langsung menuju ke Windows Defender Firewall. Pada saat ini saya sudah mengaktifkannya, dan untuk mengaktifkan dan tidak bisa di turn off itu. Turn off. Nah, di sini saya sudah.